Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al wazira min ahli la haula wala quwwata illa billah. Ibu yang saya sayangi, yang saya kasih, dan insya Allah dibanggakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tidak henti-hentinya untuk memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Begitu indah yang mulia nikmat Allah, khususnya yang terbesar itu iman. Iman itu harus fondasi yang dibangun dengan ilmu. Berarti ilmu. Ibu duduk di nikmat yang terbesar karena ingin membangun ilmu. Iman itu kan sama dengan ilmu. Kemarin kita di Riyadhus Shalihin ya Bu ya. Iman itu menurut para ulama sama dengan ilmu. Jadi ketika kita ditarik oleh Allah, dihadirkan duduk di sini untuk mengenal ilmu, untuk tahu ilmu, khususnya ilmu untuk meningkatkan keimanan kita, di situ adalah rezeki yang terbesar. Maka kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta para asatizah ya semuanya, para guru-guru, jamaah, semuanya pokoknya ya. Alhamdulillah. Insya Allah semoga Allah menolong membantu kita semua bisa mengerti tentang sifatnya Allah, sifat yang memberikan ilmu kepada kita. Sifat apa akan Allah ajarkan pada siang hari ini dan yang akan diajarkan Allah kepada ibu semua, yaitu sifat al-basir. Sifat al-basir ini sifat yang ke as-samin wal isrin. As-samin wal isrin, sifat yang ke 28. Kemarin 27, sebelumnya 25, 26. Kemarin as-sami itu sifat Allah. Perbuatannya Allah Maha mendengar. Kalau sekarang al-basir. Al-basir ini artinya Allah yang Maha melihat. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali tentang kalimat-kalimat yang menyatakan Allah itu Maha mengetahui apa? Melihat. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 20, Wallahu basirum bil ibad. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Allah itu sekarang sedang menatap kita di taman surga. Allah bukan melihat hanya sebatas di musola ini, tapi kita di taman surga. Kata siapa kita di taman surga? Kata Rasulullah. Kata Rasulullah. Jadi ibu kalau lagi sumpah pengep, kayaknya makan kurang enak apa gitu, banyak kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan, duduk aja di taman surga Bu. Orang kalau kita datang ke puncak aja ya Bu, ya kan indah pemandangannya. Padahal itu bukan surga kan, agak tenang gitu, agak tenang, nyaman. Kayaknya masalah di rumah tinggalin dulu deh kalau kita jalan-jalannya. Apalagi ini dijamin oleh Allah, ini tuh bukan villa, bukan, tapi taman surga. Jadi Allah sedang menatap kita dengan sifat basirnya ini. Dari mana Bu Filah mengatakan itu? Ini di dalam Quran surat Al-Imran ayat 20. Wallahu basirum bil ibad. Kebetulan yang ditatap Allah adalah kita sedang melakukan kebaikan. Coba bayangin Bu, kalau kita lagi maksiat, lagi ditatap Allah.
Rugi nggak Bu? Berarti kita ya di sini ya, sedang ditatap oleh. Coba bayangkan seakan-akan Allah sedang menatap kita Bu. Tatapannya Allah dengan orang-orang yang di taman surga yang sedang belajar, itu tatapan yang penuh dengan kasih sayang dan rahmat. Kenapa? Kan Rasulullah sendiri yang berkata, barang siapa yang berkumpul di rumah Allah sedang mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, apa yang akan Allah berikan? Nazalat alaihimus sakinah, Allah akan berikan dia ketenangan, kebahagiaan. Kemudian habat bihimul apa Bu? Rahmah ya. Allah akan menurunkan rahmat kepada orang tersebut. Kemudian Allah akan menyampaikan kebanggaannya kepada para malaikat. Nah itu. Jadi artinya ketika kita sedang duduk di situ sedang ditatap oleh Allah. Karena kajiannya Al-Basir, saya akan menyampaikan tentang ditatap ya Bu ya. Ditatap itu dipandang, dilihat oleh Allah. Diawasi. Kalau istilah CCTV itu pakai CCTV lah gitu. Yang selanjutnya Quran surat Al-Maidah ayat 71. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat apa saja yang kalian kerjakan. Kalau tadi Allah melihat diri kita Bu. Nih, ada yang pakai jilbab biru, hitam, coklat dan sebagainya. Kemudian wajahnya ada yang bulat, ada yang opal, ada yang persegi. Allah menatap semua. Di ayat yang lain di Al-Maidah Allah mengatakan wallahu basirum bima yaf'alun. Ya'malun. Selain Allah menatap diri kita, Allah pun menatap pekerjaan kita, Ibu. Ibu lagi pegang pulpen ditatap sama Allah. Ini serius nih belajarnya. Makanya ibu-ibu yang di depan, yang kedua dan yang ketiga pada nulis sama keempat. Ini lagi ditatap pekerjaan kita oleh Allah. Kata Allah, aku kasih harta kamu beliin pulpen. Pulpennya kamu pakai menulis. Aku kasih harta, kamu beliin buku. Bukunya buat menulis, mencatat. Aku kasih kamu rezeki, dibeliin jilbab, dibeliin baju, dibeliin tas, dibeliin. Kamu pakai untuk mengaji, majelis. Menatap apa yang aku kasih. Bangga Bu, dari mulai jilbabnya, bajunya, tasnya. Mungkin Allah juga menatap apa yang di luar. Di dalamnya ditatap oleh Allah. Masya Allah, mulia semua nggak Bu? Luar biasa ya. Itu orang berilmu itu bisa lebih hebat daripada orang ahli ibadah 1000 tahun. 1000 Gak apa-apa. Allah sedang menatap loh. Kalau ibu ketawain Bu Zainab, Allah sedang menatap. Hati-hati. Terlalu semangat Bu. Tersenyumnya kita bukan merendahkan, tapi emang karena Bu Zainab tuh imut-imut. Bu Zainab itu suka ngelawak gitu ya. Jadi menyenangkan itu ya Bu ya. Allah menatap kok hati ibu, mata ibu semua. Itu aja. Jadi dapat pahat. Wallahu basirun bima ya'malun. Kemudian di dalam Quran surat Saba juga Allah mengatakan wa'malu sholihan inni bima ta'maluna basir. Berbuatlah kalian. Ayat berapa ini? Enggak ditulis di sini. Nanti dicari ya Bu ya. Gampang di. Tapi ayatnya jangan kecepatan bacanya Bu. Ya. Oh iya. Wa'malu sholihan inni bima ta'maluna basir. Berbuatlah kalian amal soleh nih. Yang di oleh Allah dikasih semangat beramal solehnya Bu. Berlomba. Jangan dikosongkan waktu hidup kita untuk yang sia-sia, tapi yang beramal soleh. Karena sungguhnya aku maha mengetahui dan maha melihat. Nah itu ya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali apa sih itu Al-Basir? Baru masuk ke kitab ya. Al-Basir itu huwallazi yusahidu wa yara hatta la ya'lamu anhu ma tahta sarab. Yaitu Allah yang maha menyaksikan. Syahid itu artinya menyaksikan. Wa yara dan yang maha melihat.
hatta la yazubu anhu ma tahtasar, sehingga tidak ada yang luput, tidak ada yang ketinggalan. Contohnya ketinggalan, luput itu tidak ada yang tidak terlewatkan oleh Allah, baik yang ada di atas mata tasarok maupun yang ada di bawah. Karena langit kan 7 lapis langit ya Bu ya, bumi 7 lapis bumi. Bagi Allah penglihatannya itu Bu tidak hanya yang kelihatan menurut kita, tapi Allah melihat sesuatu yang di lapisan-lapisan tadi yang tersembunyi, dan Allah juga melihat lapisan-lapisan yang tersembunyi di bawahnya. Kalau kemarin kan As-Sami, Allah mendengar, pendengarannya Allah berbeda dengan pendengarannya kita. Kita hanya batas ya Bu ya, hanya di sini mungkin diteriakin sampai sana, tapi pendengarannya Allah sampai langit dan ujung bumi gitu, beda Allah. Nah, begitupun penglihatannya Allah Bu. Wa ibsaruhu aidan munazzahu an ayyakuna bihadaqati, dan penglihatannya Allah itu bersih dari sesuatu yang harus pakai mata bola nih. Kalau kemarin kan itu ya harus ada lubangnya, harus ada telinganya gitu. Nah, cara memandang Allah itu bukan seperti kita Bu. Kalau harus ada bola mata. Kalau bola matanya ketutup bisa melihat nggak? Ya, jadi Allah itu tidak perlu punya bola mata. Allah tidak perlu punya kelopaknya buat bisa menutup atau membuka, kata Imam Al-Ghazali. Dan Allah itu wa muqaddasun an ayyarji'a ila intiba'is suwar wal alwan dzatihi kama yantabi'u fi hadaqatil insan. Dan Allah itu penglihatan Allah itu tidak harus masuk ke dalam memorinya Allah gitu. Kalau kita kan melihat baru ada masuk info ya Bu ya. Dan salah satu pengetahuan yang pertama itu adalah penglihatan, pendengaran. Itu adalah pertama ya Bu. Yang kedua akal. Yang ketiga baru masuk ke dalam kolbu. Dan kolbu ini itu diolah Bu. Apakah kita akan dengan info tadi akan merubah yang tadinya kita itu menilai sesuatu baik buruk, atau yang tadinya infonya buruk menjadi baik? Itu kolbu semua Bu, yang mengelolanya. Nah, yang mengelolanya. Atau ketika mendengar sesuatu yang indah, yang baik dan menyenangkan, maka si kolbu akan merespon dengan baik. Atau ketika mendengar sesuatu yang sangat menyakitkan, kemudian sangat sesuatu yang tiba-tiba kamu begini, suamimu begini, tetanggamu, panik, itu akan membuat kolbu berguncang. Kan di dalam Al-Quran itu fa'alhamaha fujuraha, fujur itu hal-hal yang maksiat, yang buruk. Allah ilhamkan hal-hal buruk itu kemana? Ke kolbu Bu. Nanti ada yang lebih dalam lagi namanya jiwa. Jadi kolbu itu tugasnya mengelola. Maka setan itu kan ibarat kepala ular yang ketika manusia kolbunya lengah, lupa zikir dari Allah, dia nyaplok kolbu. Jadi kita bikin kok jadi nggak enak ya, kok jadi sering resah, nggak jelas. Itu hal-hal yang kecil jadi sering marah-marah. Kenapa? Berarti kolbu kita sedang dikuasai oleh dia. Servernya kita sedang diaduk-aduk. Yang diaduk oleh setan itu bukan mata kita, hati kita. Lebih dalam dari hati setan nggak bisa masuk menguasai jiwa kita Bu. Yang dia bisa aduk-aduk baru kolbu. Ibu diperhatikan ya. Apa? Jiwa manusia itu terdiri dari itu. Nah, jadi jika diobok-obok hati kita, maka badan kita akan bereaksi. Kalau marah tangannya pengen mukul. Kalau lagi sebel matanya pengen melotot. Kalau kamu pengen membuka. Nah, apa yang dirusak oleh setan bukan mata kita, Bu. Bukan kuping kita, bukan badan kita. Yang dirusak oleh setan adalah maka ala bizikrillah tatmainnul.
kenapa orang malas makan ya? Hanya mau mati aja. Ketika mendengar sesuatu yang menyakitkan, malas melakukan hal-hal. Kenapa sih kamu itu rumah berantakan? Aku tuh enggak. Kenapa? Ada masalah. Yang masalah badannya apa ininya? Hatinya. Hati itu. Siapa yang ngobok-ngobok hati dia? Setan. Syaitan. Kalaupun ada masalah, Allah tidak akan ngobok hatinya, Pak. Justru Allah akan tetap memberi kita. Jadi kalau lagi datang tiba tunggu masalah, langsung zikir kepada Allah supaya kolbu kita ini nggak diacak-acak sama setan. Kalau sudah diacak, tangan kita nggak jelas, mata kita nggak jelas, lidah kita yang tadinya enak akan jadi Hamba. makan hamba, jalan kita jadi oleng. Ya, bener nggak? Bener Bu. Gentayangan. Bayangan. Itu tuh dari mana semuanya? Setan. Masya Allah. Ya. Nah, bagi Allah, penglihatan Allah tidak akan merubah karena Allah tidak seperti manusia yang harus punya kelopak, yang harus punya bola mata, begitu Bu. Allah mah dengan apa? Dengan kekuasaannya Allah. Karena Allah berbeda dengan kita ya, Bu ya. Sama. Oh saya kayak lihat Allah tuh terbang kemana-mana, kayaknya bisa dengar sana, bisa dengar sana. Kalau terbang berarti seperti manusia bisa pesawat. Allah nggak seperti itu. Dengan kekuasaan Allah lah Allah bisa melihat. Bagaimana? Ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Dia tidak seperti pandangan bola mata, tidak punya juga kelopak mata. Dia bersih dari memori-memori dari gambar-gambar yang dia lihat. Kalau kita kan, Ibu ada HP nih, tiba-tiba ada yang sur gitu, matanya langsung itu kita Bu. Tapi kalau Allah enggak. Nah Allah enggak begitu, tidak berubah dengan berubahnya gambar, tidak berubah dengan berubahnya apa yang dia lihat. Allah tahu semuanya gitu. Nah, jadi tidak ada perubahan ya Bu ya. Nah, di sini kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan hazul ab, artinya pelajaran buat hamba, buat kita ya. Nah, apa pelajarannya buat orang yang meyakini bahwa Allah itu maha melihat, yakin dengan sifat al-basir. Jadi kalau kita nih Bu, sebenarnya kata para ulama, kalau manusia meyakini kemudian mengamalkan apa yang dia ketahui dengan sifat as-sami dan al-basir, manusia enggak ada yang maksiat satupun Bu. Kenapa? Ketika dia mau ngomong yang enggak baik, ingat Allah maha mendengar. Ketika mau berbuat yang maksiat kepada Allah, dia enggak jadi. Kenapa? Allah mengawasi. Allah maha mengawasi, jadi enggak dia berbuat maksiat. Ketika di dalamnya dia mau dengki sama orang, enggak jadi. Kenapa? Karena Allah mendengar apa yang ada di dalam hati seseorang. Innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu melihat hal yang kelihatan pun yang tersembunyi, yang tersembunyi ada dalam kolbu, jiwa, ruh. Itu kan tingkatan-tingkatan yang ada di dalam diri kita itu. Kolbu, jiwa, ruh. Nanti ada juga namanya lub, ada ulil albab, ya ada namanya fuad. Itu tingkatan tingkat yang ada di dalam hati kita. Apapun yang terjadi dalam diri kita, Allah melihat. Maka kata para ulama, kalau kita yakin aja dengan dua sifat ini, sudah kita jadi orang benar. Nggak ada yang berani berbuat yang enggak. Mencang-menceng lah gitu ya. Mencela-mencela, ngomong celetak-celetuk, mata larak lirik yang apa tuh? Yang penting, yang bening-bening. Itu kalau ada istilah jelalatan. Nggak ada Bu. Lihat HP pas itu, astagfirullahaladzim, langsung pindahin gitu. Kan HP sekarang gampang banget, tinggal diklik ya Bu ya. Nggak ada yang lihat. Suami kita lihat, makanya lihatnya juga begini nih, biar nggak kelihatan. Kalau suaminya, mak lagi mak. Pengalaman itu jangan ya. Allah maha. Jadi kalau orang meyakini Allah itu maha melihat, diyakini dengan sepenuh hati bahwa pertama hikmahnya buat kita ya. Kalau kita yakin banget bahwa Allah maha melihat, kenapa sih kita harus hafal Asmaul Husna
kan ada di dalamnya Al-Basir. Satu, kita akan terhindar dari sifat ingin dipandang oleh orang lain perbuatan baik kita. Kita hanya ingin dipandang oleh Allah perbuatan baik kita, Bu. Kalau sifat al-alim itu kita tidak ingin perbuatan kita itu diketahui oleh orang lain. Kita cukup perbuatan baik kita itu jadi diketahui oleh Allah. Begitupun dengan sifat al-basir ini, Bu. Saya berbuat ini, nolong saudara, saya ngaji, saya baca Quran, saya bangun tengah malam, saya sholat duha, saya infak, sedekah, dan lain-lain. Kalau orang punya yakin dengan sifat al-basirnya Allah, aku berbuat baik ini dong gede banget, banyak banget, nggak ada yang tahu ya. Aku ini pintar padahal dalam bidang ini, aku abdikan amal solehku untuk musolaan. Nggak ada yang tahu. Santai-santai aja, orang kayaknya cuek-cuek aja. Kalau dia yakin dengan sifat al-basirnya Allah, Allah akan melihat aku berbuat ini. Kalau bisa orang lain tuh apa-apa nggak tahu. Gitu ya, Bu ya. Nah, itu nanti dia akan terhindar dari sifat riya. Orang yakin dengan sifat al-basirnya Allah. Ketika orang tidak menghargai perbuatan baik kita, Bu. Atau suami datang-datang dari kantor, rumah tiba-tiba berantakan, Bu ya. Padahal kita mikir balik dari subuh. Dia nggak lihat kan? Ini mama ngapain asal di rumah? Dia nggak lihat kita banyak kerjaannya. Nah, kalau kita yakin di dalam sini ada al-basirnya Allah. Ya apa namanya anak-anak berantakan gitu ya. Terus sudah itu ya udah mama rapiin lagi nih, udah rapi kan? Senyum-senyum. Kenapa? Senyumnya kita itu Allah Maha melihat aku. Biar suamiku nggak ngeliat aku kerja. Ya, padahal banyak banget kerjaan kita. Malah kita kayaknya nggak istirahat ya, Bu. Kita mah nggak bisa makan-makan kongko-kongko sendirian di kafe gitu. Kalau suami malah bisa kemungkinan banyak karena di luar. Kita emang nuntut dia begitu enggak kan? Kamu di luar pasti makan-makan enak-enak, kongko-kongko, dia cewek-cewek cantik. Enggak. Nah, karena kita yakin dengan sifat al-basirnya Allah, maka masalah yang datang tadi nggak bakalan bikin terguncang hati kita. Kenapa? Ada Allah al-basir di dalam qalbi kita. Masya Allah ya, indah nggak, Bu? Banget. Anak tiba-tiba, mama enggak deh aku gini. Mama, ya Allah, anak-anak suka gitu kan. Mama sih ini suka protes gitu kan. Ada yang suka protes gitu. Banyak. Kita suka dalam hati saya. Allah melihat apa yang kita inginkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita keluhkan dan sebagainya. Anak nggak lihat, suami nggak lihat, tapi Allah melihat. Itu hebatnya orang yang punya keyakinan dengan Allah bahwa Allah Maha melihat. Nah, yang kedua apalagi? Kalau orang sudah punya nurul basir, cahaya basir, cahaya maha melihat itu artinya kalau udah saya bilang cahaya, berarti sifat-sifat Allah al-basir dihujamkan ke dalam qalbi kita, Bu. Nanti efeknya efek dalam hati kita. Yang pertama tadi, yang kedua kita malu dan takut melakukan maksiat karena merasa selalu ditatap oleh Allah. Nih, mau gibah, mau main, ketika kita di tempat pekerjaan mau melakukan sesuatu, kan majikan nggak tahu, kemudian direktur nggak tahu, saya bisa ngambil ini, saya bisa melakukan ini, ya, dilarang oleh Allah. Karena dia merasa selalu diawasi oleh Allah, maka dia nggak bakalan jadi. Maka orang yang yakin keimanan kepada Allah, orang yang takwa, itu orang semua akan tenang kalau dia ada di sisinya. Gak ada pencurian. Kalaupun ada dia, saya ya, kalau kita tinggalkan nih, ini ada barang nih banyak nih. Udah, saya mah tenang deh kalau ada dia. Kalau ada si Anu, gak tenang. Jadi bawaannya diberdiri di situ ditungguin. Kenapa? Karena orang yang bikin enggak tenang tadi berarti dia sangat lemah dalam meyakini sifat al-basirnya Allah.
orang ini nih, semua orang tuh nggak tenang pada dia. Kenapa? Orang yang itu selalu nggak tenang. Apa maksudnya kita nggak tenang dengan orang itu? Karena dia sangat-sangat minim memiliki sifat al-basirnya Allah. Keyakinannya kepada Allah mungkin tidak ada. Sehingga berani berbuat apa saja. Sehingga yang dirugikan orang lain, jadi tidak percaya dia. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Nah, kalaupun masih seperti itu, ayo bareng-bareng kita perbaiki, kita taubati, kita kembali lagi ke yang Allah sukai, gitu ya. Nah, kemudian apa? Karena Allah itu maha melihat, Allah maha menyaksikan apa yang kita lakukan. Dan satu, ketika di alam kubur dan di yaumil kiamah nanti, apa yang kita lakukan tuh seperti layar tancap akan ditayangkan oleh Allah. Ini kamu jam 2 lewat sekian datang ke Majlis Ta'lim Anubala sampai jam 4. Pulang-pulang kamu di layar itu semuanya ditampakkan oleh Allah, tidak ada yang tersisa. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Akan diperlihatkan oleh Allah. Saya pegang pulpen, Allah akan memperlihatkannya nanti di yaumil kiamah. Saya pegang ini, Allah akan memperlihatkannya. Saya pegang kecil nggak bunyi? Kecil. Allah akan memperlihatkan. Kalau dosa kita yang masa lalu tadi kelihatan. Saya tobat. Iya. Ya. Nggak ada yang terlewatkan ya Bu. Allah di dalam hadis Rasulullah, man sataral musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang suka menutup aib saudaranya, tidak suka nyebutin si Anu waktu kecilnya kan enggak, si Anu kemarin ini dibilang-bilang ke orang lain. Tapi ketika kita tahu perbuatan buruk saudara kita atau tetangga kita atau teman kita tutup rapat-rapat, Bu. Kita tidak sebar-sebarkan ke orang lain. Apa yang Allah ganti kepada orang tersebut? Allah akan tutup kita, tidak akan diperlihatkan layarnya itu, Bu. Ini yang diperlihatkan ini berarti yang orang-orang yang secara umum. Ketika kita bertobat kepada Allah, udah taubatan nasuha, itu insya Allah taubatan nasuha itu menutup layarnya kita. Ini saya berbicara tentang umum-umum saja. Nah, karena itu rajin-rajin Bu bertobat supaya nanti di yaumil kiamah fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Allah hisab kita dan penghisaban yang mudah. Hisab yasira itu mudah. Arti mudah apa? Enggak Allah buka-buka, enggak Allah pancangkan layarnya gitu Bu. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Itu begitu maknanya. Kita pengennya begitu Bu, ya Allah, kalau lagi bertafakur ya Allah ada banyak sekali. Ketika dipancangkan layarnya, kayaknya nggak bakalan kita bisa begini aja, saking takut dan malunya kepada Allah. Nah, kita coba ya Bu ya. Kalau ada aib saudara sekarang kita tutup. Kalau punya dosa langsung salinya berubah. Insya Allah Bu nanti akan ditutup oleh Allah. Nah itu di hari kiamat. Yang ketiga, apa yang akan Allah berikan kepada orang yang meyakini bahwa Allah itu punya sifat al-basir. Dia tidak akan menganggap remeh atau menghinakan pandangan Allah. Selama ini kenapa orang mau berbuat maksiat? Karena dia memandang remeh bahwa Allah itu maha melihat. Ada suami di kantongnya ada uang Bu, memangnya ada 13. Ini ganjil nih. Kayaknya kalau diambil satu nggak bakalan ketahuan. Celeput aja. Jadi berapa lagi? Besoknya suami nggak nanya. Kenapa? Suami juga nggak nanya. Namanya manusia. Kemarin nggak nanya. Oh aku ambil lagi nanti.
Bukan satu, nanti ketika kita ngambil berapa, Bu? Dua. Semakin kita membiarkan diri kita dalam dosa, Kebiasaan. jadi kebiasaan, dan itu biasanya kalau udah kebiasaan itu bukan satu. Nah, naik lagi perbuatan dosanya, lebih gede lagi. Itu koruptor nggak bakalan ketahuan Bu kalau cuma baru sekali. Dia ketahuannya setelah berkali-kali. Si dosanya ini nih, penegak hukum itu bukan sekali, Bu. Biasanya Allah itu tidak langsung membuka aib seseorang. Allah kasih kesempatan, Allah kasih waktu biasanya. Mungkin kita ngambil satu nih, belum ketahuan, Bu. Kata Allah, aku ingin menunggu dia mau bertobat enggak. Kan aku maha melihat, aku maha mengetahui. Ya Allah, kan aku belum ngaji waktu itu, salah sendiri kenapa belum ngaji. Nah sekarang kan udah ngaji, enggak usah ngambil, insya Allah cukupkan, Bu. Enggak ambil juga. Kalau dia pelit, mengurangi dari jatah kita, baru itu boleh ngambil. Selama ini kan suami kita itu luar biasa sayangnya sama kita, kenapa harus ngambil gitu kalau sudah cukup. Nah, kalau bagi orang-orang yang mendapatkan nurul basir, biasanya dia tidak akan berani meremehkan pandangan Allah. Dia hati-hati sekali. Karena apapun yang dilakukannya, ya Allah, tadinya akan berbuat sesuatu padahal kecil gitu. Orang juga nggak lihat, tapi karena mengetahui Allah itu maha melihat, dia tidak akan meremehkan. Kalau orang yang banyak maksiat itu berarti meremehkan, menghinakan pandangan Allah. Saya nggak menghinakan, bilang, tapi saya tetap berbuat maksiat. Secara langsung dia meremehkan kekuasaan bahwa Allah maha melihat. Ajarkan Bu ke anak. Ketika anak saya nemu pulpen di bawah meja itu jelas punya temannya. Kamu dari mana ini pulpen? Ngasih pulpen saya kan? Jelas tahu gitu. Ada berapa ini tambahan pulpen? Ribut dua. Dari mana? Dari teman. Teman nggak bilang apa? Itu tuh pasti punya teman kamu. Balikin besok. Kenapa? Teman tidak melihat. Temanmu mungkin jatuh. Kalau punyamu jatuh, kamu kehilangan, kamu kan bisa sedih kan? Mana nih pulpen? Kalau nggak diambil pasti bisa ketemu lagi. Gara-gara ambil dia nggak ketemu lagi. Mungkin temanmu tidak melihat, tapi Allah maha melihat. Coba, dari maha melihatnya belum lagi maha. Kenapa kamu berbohong? Gitu. Oh ini. Lah, walaupun temanmu nggak kamu berbohong, seakan-akan benar aja gitu. Tapi kan Allah maha melihat. Gitu. Itu kita mengajarkan tauhid kepada anak kita. Lanjut ya. Berarti yang ketiga. Sekarang yang keempat. Allah itu menciptakan mata kita agar kita melihat apa-apa hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Ini kalau dalam kitab Al-Asma Imam Al-Ghazali, bahwa waman akhfa an ghairillah ma la yafihi anillah faqad istahana binadharillah. Itu yang tadi ya. Barang siapa yang ketika hal-hal yang tersembunyi dari yang dia orang lain gak lihat, kemudian dia melakukan maksiat, berarti faqad istahana binadharillah. Berarti orang itu sedang menghinakan pandangan Allah Azza wa Jalla. Ini hadis, Bu. Apa? Hadis apa? Bukan. Ini kitabnya Al-Ghazali. Bukan hadis ya, Bu ya. Al-Ghazali menerangkan bahwa kalau orang sudah mendapatkan keyakinan tentang Allah Maha Melihat, maka dia akan punya sifat seperti ini, Bu. Dia tidak akan menghinakan, dia tidak akan menyepelekan pandangan Allah. Hati-hati gitu, Bu. Jadi kalau ada apa-apa tuh seakan-akan Allah sedang melihat dia, menatap dia. Karena dia memuliakan pandangan Allah tadi. Beda lagi dengan ahli maksiat, Bu. Dibalik aja. Berarti itu orang jujur. Ya, itu orang jujur. Nah, orang jujur itu berarti Yakin ya Allah melihat. ada yang didasari karena Allah, ada yang didasari karena kebiasaan, akhlaknya, kebiasaannya. Ada orang jujur, Bu, tidak yakin sama pandangannya Allah. Mungkin orang non-muslim gitu ya, atau orang muslim sendiri tapi nggak ngerti ilmu tentang Allah Maha Melihat, karena dia diajar
tentang moral di dalam keluarganya harus jujur, harus dipegang teguh tuh. Nah, kejujurannya itu tidak semulia orang yang jujur karena merasa dipandang oleh Allah. Itu kenapa kita tuh harus dengan iman, harus dengan keyakinan melakukan sesuatu supaya bernilai di mata Allah. Karena kalau kita melakukan suatu kebaikan, ya amal ibadah, amal soleh nih Bu, tapi bukan karena Allah, itu nilainya rendah di mata Allah. Mungkin ada nilainya tetap. Tapi kalau kita melihat sesuatu, melakukan sesuatu, itu disukai oleh Allah, ini tuh diridhoi oleh Allah, ini tuh dilarang oleh Allah, ini tuh dilihat oleh Allah, itu didengar oleh Allah, itu akan mulia nilainya Bu. Kenapa orang berilmu itu mulia di sisi Allah? Karena apa yang dia lakukan, apa yang dia bicarakan, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, semuanya memiliki makna hikmah yang dalam. Maka mengatakan di dalam Al-Quran, wa yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang dikasih hikmah oleh Allah, maka orang itu telah diberikan yang banyak. Ada orang akhlaknya bagus, Bu, semuanya jujur, apa-apanya bisa dipercaya, orangnya baik, tapi dia bukan karena Allah, karena kebiasaan dan karena dipandang oleh manusia. Ini nggak dapat hikmah orang ini. Kadang-kadang iya Bu, kan ada orang yang emang biasa, keluarga saya mah biasa Bu, kalau ada acara ini gini. Oh kalau enggak saya nanti dikecilkan oleh masyarakat, oleh orang tua, oleh saudara, karena dikecilkan, bukan karena cari ridho Allah, begitu. Nah, itu ya Bu ya. Jadi segala sesuatu kalau melihat itu bahwa apa tadi, Allah menciptakan mata kita untuk melakukan hal yang diridhoi oleh Allah, tidak sembarangan melihat hal-hal yang haram tuh nggak berani lihat Bu. Maka para ulama katakan, nah kalau ini hadis ya Bu Zainab, mata yang selamat dari siksa Allah satu nih, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah illa ainan min maharimillah, kata Rasulullah itu. Setiap mata yang menangis yang tersiksa di hari kiamat. Kullu ainin baqiyatun yaumil qiyamah. Setiap mata yang menangis karena tersiksanya menghadapi hari kiamat, Bu. Ainan min maharimillah, kecuali mata yang berusaha menjauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dia nggak berani Bu lihat hal-hal yang haram. Maka di yaumil kiamah orang-orang pada nangis, orang nangis itu saking sengsara. Gimana sih kalau kita lagi kesal sebab tersiksa dengan keadaan atau ada anggota keluarga ya, sampai sesek, sampai keluar air mata, nangis sedihnya luar biasa. Itu di kiamah begitu Bu. Saking haranya kiamat itu sangat menyiksa. Tapi apa kata Allah? Illa ainan ghaddat min maharimillah, kecuali mata yang berusaha menjauh dari apa yang dilakukan oleh Allah, tidak akan tersiksa. Tenang aja nungguin gitu. Kalau yang lain udah aja udah kayak apa, dia mah santai, senang aja. Aduh kapan ya cepet atuh gitu. Aduh dosaku gitu. Lagi udah deg-degan, udah takut, udah ada yang pakai kepala jalannya, ada yang pakai perut, ada yang pakai segala dengan anggota tubuh gitu. Tapi kalau ini dijamin oleh Allah, jalan dengan melenggang dan tidak nangis, tidak tersiksa. Di dunia jangan suka melihat hal yang diharamkan oleh Allah. Nanti ada keterangannya yang diharamkan itu seperti apa gitu ya Bu. Yang kedua, mata yang takut menangis karena ingat dosa. Ketika tengah malam ibu habis tahajud, habis ya Allah, dosa-dosaku ya Allah, tiba-tiba menitik air mata. Ini air mata ini nanti yang akan memadamkan api neraka, memadamkan kesengsaraan kita di yaumil kiamah. Kalau kita lagi duduk habis sholat yang nggak ada
pengajian nih contohnya Bu ya. Di rumah udah rapi. Oh, aku nanti akan ya. Terus nangis. Air mata meleleh, takut dengan dosa kita. Itu air mata yang meleleh tadi, walaupun cuma satu titik, itu akan menghalangi kita Bu dari siksanya ketika di yaumil qiyamah nanti. Jadi harus banyak ingat dosa, ingat kesalahan-kesalahan kita. Bu Vila, saya mah jarang ngaji, sholat Bu, sholat kita khusyuk nggak Bu? Bacaan Quran kita bisa dimaknai nggak? Jadi petunjuk enggak? Banyak yang enggak jadi petunjuknya buat kita. Kita hanya sebatas lisan, enggak sampai ke hati kita, enggak sampai ke jiwa kita, enggak sampai kita pengen mengerti isinya. Apa ini petunjuknya ya Allah? Kita mau baca aja 1 juz saya selesai gitu. Walaupun kita enggak banyak melakukan maksiat Bu, ketika kita beribadah kepada Allah, mungkin ibadah kita itu banyak kekurangannya. Tangisin di situ Bu. Nangis, sholat udah nerawang kemana-mana, ke dapur, ke duit, ke kerjaan, ke anak, banyak sekali. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ibu di sini keluar menitikkan matanya, jadi penghalang nanti kita dapat siksa di yaumil qiyamah. Apalagi nanti kalau lagi sendiri di rumah, ya Bu ya, siang, sore, malam, pagi. Banyak bertafakur kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Keluarkan air mata karena takut Bu ya. Biasanya nangis itu biasanya karena takut, karena sedih. Sedihnya apa? Ibu sendiri yang tahu ya Bu ya. Enggak Bu Vila, sekarang udah takut sama Allah Bu Vila. Alhamdulillah. Berarti keimanannya meningkat. Jadi kalau orang bayar ini, beliin bikin masalah, udah enggak lagi Bu bilang, udah sekali sama Allah. Nangisnya sekarang nangis karena dosa, karena takut melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, takut nanti perhitungan kita di yaumil qiyamah. Sekarang itu nangisnya bukan lagi kurang duit bayar kontrakan, SPP, buat bayar cicilan A, B, C, D. Itu sekarang coba tingkatkan keimanan kita pada Allah. Yang ketiga, mata yang takut. Tadi udah nangis. Oh, yang ada yang kelewat. Mata yang terjaga, tidak tidur karena mencari ridho Allah di jalan Allah. Orang mah enak Bu tidur sampai subuh ya. Kita mah jam 3 udah bangun. Setengah 4 udah bangun. Disingkapin tuh selimut dingin-dingin ya. Nanti kita bermujahadah kan? Berusaha terjaga dari orang mah nutup matanya enak-enak, kita melek Bu. Ini yang akan dijaga oleh Allah di yaumil qiyamah. Kita mah malam, orang mah nonton sinetron, kita buka Quran, buka tulisan yang sudah dipelajari. Itu yang menyelamatkan kita. Oh, itu saya banget. Saya jadi malu. Kalau lagi ada Bu, bukan jam lagi, jam 1. Semangat banget ya. Semangat banget. Ya, kita berproses ya Bu ya. Betul. Ya, berarti hawa nafsu kita yang mendorong untuk mendapatkan duniawi masih tapi kalau untuk ukhrawi masih nomor selanjutnya. Insya Allah kalau udah belajar Bu ya, terus mungkin nggak langsung jadi 3 gitu ya. Oh, prepare-nya mantap. Siapin bekal susah. Mari kita bermujahadah ya. Di Riyadhus Shalihin mujahadah. Orang yang bermujahadah yang akan mendapat kemuliaan. Berat Bu, berat. Nah, kalau yang berkait dengan
hal-hal minggu depan berkaitan dengan hal-hal yang surga berat, berkaitan dengan hal-hal yang sebaliknya ringan. enak banget tidur nonton terus, udah gitu pengennya makan-makan jalan-jalan, males ngaji-ngaji kayak gini tuh. Ini tuh surga, berarti sesuatu yang berat dilakukan ciri-ciri itu surga, Bu. Nah, Ibu tadi bangun malam kok berat, Bu bilang itu surga, Bu. Nah, kita mau diraih apa? Itu aja jawabannya. Ya, mau diraih apa enggak? Nah, jadi ada mata yang akan dijaga oleh Allah nanti di yaumil kiamat, tidak tersisa kalau dia malam-malamnya untuk baca Quran, untuk dapur, dia buka-buka kajian, kalaupun dengerin ceramah, dengerin ngaji, sholawat, ya bangun tengah malam, itu akan dijaga oleh Allah. Nah, kemudian apa aja sih hal-hal yang diharamkan pandangan mata kita oleh Allah? Nah, pertama, artinya aja ya. Nah, Zainab pengen tahu ini hadis, ini kata Bu Vila, apa ini kata para ulama? Nah, kalau kata para ulama itu salah satunya menurut Imam Al-Ghazali ini. Saya biasanya nyontohinnya punya anak, suami, kalau kita suka celetuk, nah itu dari saya itu. Ya, apa sih yang diridhoi oleh Allah? Pertama, iya, hal-hal yang diharapkan oleh Allah pandangan kita yang tidak diridhoi, an-nazari ila auratil ghair, memandang aurat yang bukan muhrim. Contoh, Ibu lihat kalau perempuan auratnya sampai mana sih? Aduh, perempuan sama perempuan dari paha sampai pinggang. Ini apa? Pusar. Menurut Imam Asy-Syafi'i ya. Kita Syafi'i kan. Kalau imam yang lain ada yang sampai situ ya. Kalau Syafi'i kita gendong-gendong di depan cewek. Enggak apa-apa. Nah, ketika kita melihat aurat itu, kita kan suka lihat ada paha orang, sengaja itu mulus banget, cakep banget, pakai apa ya? Itu dipandang, terus. Itu berarti melihat yang aurat yang diharapkan oleh Allah, tidak boleh gitu. Apalagi kalau laki lawan jenis, makanya kalau lewat ini Bu. Astagfirullahaladzim, lihat lagi. Nah, jadi yang tidak disukai pandangan itu oleh Allah, kenapa sih kita tidak boleh, Bu? Karena yang ngasih mata adalah ngasih kelopak mata Allah, bola mata Allah. Kalau aku kasih ini pakai ya buat A, B, C, D. Yang disukai Allah apa? Melihat, memandang aurat orang lain. Yang kedua, an-nazari fi baitil ghaib sahibil ghaib, melihat atau memandang atau mengintip mengintip orang tanpa seizinnya. Lewat nih rumah tetangga, padahal udah ditutup pakai gordeng ya. Ada sedikit celah. Lagi ngapain sih ini tetangga? Apa ya benar? Nggak boleh, itu haram. Tapi kadang ini yang punya rumah tuh kadang sengaja. Pokoknya ikuti aja kata Nabi, tidak boleh mengintip, melihat rumah orang yang ditutup, kecuali dari nggak boleh, Bu. Nah, mulai sekarang, Bu, ya, Masya Allah. Jadi kadang-kadang ketok aja, sampai para ulama mengatakan begini, kata kalau datang di rumah orang, tok tok tok, kecuali rumah saudara, itu beda lagi ya, Bu, ya. Ini rumah teman atau rumah tetangga gitu, tok tok tok. Ini kan pintu dia, biasanya hordengnya suka kelihatan sedikit, jangan begini, Bu. Kok ini pintunya begini, posisi badan kita jangan melihat pintunya, tapi gini, assalamualaikum, atau menghadap pintunya, jangan jendelanya. Kalau pintu kan emang nggak kelihatan, kalau sini kelihatan. Kalau bisa begini, ini yang sopan, ini yang ngatur, yang ngajar Allah, Bu. Rasulullah pasti ada kebaikan di dalamnya. Assalamualaikum sekali, assalamualaikum 2 kali, assalamualaikum 3 kali, pergi 3.
Kan ngetok dekat ya, tek terus udah kita mundur. Jangan kepo Bu. Kita suka kepo tuh. Ada apa sih di rumah itu belakang kita jauh-jauh ya? Kenapa? Karena saudara kita nggak mau kelihatan aibnya Bu. Yang suka lihat ngintip, apalagi ngintip ya Bu ya. Ini ada suara apa sih? Desas-desus di dalam gitu kayaknya apa gitu. Terus kita ngintip, kata Nabi, kamu halal mencolok matanya dia. Apaan sih kamu? Bahaya. Halal itu Bu, dicolok matanya sama kita. Apaan sih kamu ngintip? Itu kalau yang belum ngaji. Kalau udah ngaji enggak, insya Allah ya Bu ya, praktekin ilmu ini. Insya Allah dapat kemuliaan bahasa lanjut yang keempat, an-nazar ilal munkar. Tiga Bu. Tadi ketiga Bukan. Yang kedua melihat mengintip rumah orang. kan memandang aurat orang lain, mengintip rumah orang lain. Iya yang ketiga, masya Allah, mengintip sesuatu yang disembunyikan oleh teman kita. Kepo lagi nih ya, ini buat kita semua Bu. Ini ada tas Caranya dari teman kita ke belakang. nitipin di belakang Bu, isinya apa? Astagfirullah, saya ketika ibu ini ada ketawa aja juga. Ya aku suka kepo lihat. Saya kadang-kadang suka ini Bu. Iya, udah kepo gitu. Kan temen itu dari mulai peniti jarum dia bawa, kemudian bawa hand body, bawa lipstick, bawa bedak. Allah, itu dibawa semua. Astagfirullahaladzim. Itu tuh ternyata dosa Bu, pengen tahu isi tas orang. Kecuali dia ngambil pulpen atau apa, ih, kebetulan dia buka kan, kita komen kan, kamu bawa bedak? Iya dong, aku mau kemana-mana bawa ini, bawa dia liatin gitu, bawa ini, berarti boleh. Ini ada, ininya tuh Bu, diseringin kebuka sedikit aja. Maka pegal nggak ketahuan apa isinya. Apalagi si dompet itu kan suka ketutup ya Bu. Begitu dibuka. Apalagi diceklekin gitu, disleting. Astagfirullahaladzim. Ada saya ketika kuliah bareng, ini tasnya, ini tebel amat sih. Pas saya buka, masya Allah banyak amat. Dosa itu. Astagfirullah ya. Jadi apalagi kalau dompet gitu ya, dia nggak buka, kita sengaja. Iya Bu, kalau banyak dia nggak malu. Kalau sedikit kasih recehan gitu. Astagfirullah, itu dilarang, haram Bu. Kata Rasul, itu yang ketiga. Kalau dompet suami boleh nggak buka? Dompet suami juga Ibu nggak usah tahu lah. Yang penting nggak dicukupi. Itu kan suami orang lain. Kalau HP pakai po itu Bu. Iya. Tidak otak natik HP suami. Curiga kan Tapi curiga. Iya. Pakai password, pakai kunci, pola. Ya, kita tersindir banget dengan ini Al-Basir. Kalau kita yakin Allah Basir, ngapain dilihat? Biarinlah Allah natap HP dia. Ya, HP enggak sih? Saya juga suka buka-buka. Siapa nih yang ngechat? Penasaran. Kalau dompet enggak, dia ngizinin. Itu ada di dompet ya, baru saya buka. Nah, kalau dulu iya bisa, belum ngaji. Awal-awal, astagfirullah. Ini mah kejadian nyata ya Bu ya, kita semua lah. Mungkin di sini ada ibu yang sudah mengerti ilmunya, solehahnya luar biasa. Dia wali-wali Allah, masya Allah luar biasa. Lanjut yang keempat. Memandang an-nazar ilal munkar, memandang yang munkar atau hal-hal yang maksiat seperti gini Bu. Kita jelaskan lagi. Kalau kita melarang anak kita tidak pakai jilbab, melarang kalau suami melarang kalau istrinya nggak pakai jilbab, pakai bajunya UKNC dan sebagainya, melarang udah benar. Tapi ketika kita melihat orang lain, itu kan hal yang diharamkan oleh Allah. Bagaimana caranya? Jangan ditatap. Oh, jangan menegur. Tegur Bu, kalau saudara kita, tetangga kita, tegur lah. Bu dari mana, mau kemana gitu. Tapi jangan gitu. Teriaknya kelihatan.
boleh kalau untuk dakwah. Kalau di tata perlu gitu. Kalau itu hal yang mungkar atau maksiat. Nah itu ya Bu ya. 4. Yang kelima. Kenapa Bu? Kelima Bu. Biarnya malu dia. Nah kalau udah berarti kita mungkin insya Allah masih dikasih pandangan Allah. Malu melihat yang mungkar ya. Kalau tadi kan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah ya. Ini kelanjutan orang yang mendapatkan nurul basar tadi keempat. Sekarang yang kelima terakhir, selalu merasa dipandang oleh Allah. Ibu, arti al-muraqabah itu apa sih? Muraqabah. Saya ingin datang ke pengajian, ketemu teman saya di rumah Bu Amani, acara Tilwasan. Saya ikut deh pengajian Villa umur saya segini katanya. Mbak Villa, kadang gitu. Ayo ngaji di tempat saya di mana? Di belakang TikTok. Jarak nggak jadi halangan kalau punya niat, saya bilang gitu. Saya pengen akrab sama Allah, pengen dekat sama Allah. Artinya pengen mendekatkan diri Allah. Kata Imam Al-Ghazali, al-muraqabah ihda tamratil iman hadhihi sifat. Salah satu buah dari iman kepada Allah, takarub kepada Allah, memiliki sifat merasa selalu ingin dipandang, selalu merasa diawasi terus oleh Allah. Ya Allah, ilmuku belum seberapa ya Allah. Ya Allah, saya banyak sesuatu yang belum saya pahami, belum saya ngerti. Ya Allah, ibadahku sepertinya masih banyak kekurangannya ya Allah. Kenapa kita mengeluh seperti itu? Ingin memperbaiki lagi, lebih baik lagi. Karena Allah sedang memandang dia. Khususnya memandang kalbu dia, sehingga dia berkata, kalau merasa tidak dipandang oleh Allah, tidak merasa Allah hadir di dalam kalbunya, dia gak bakalan berbicara seperti itu, Bu. Ya Allah, saya pengen ini. Tapi dia ada kan? Allah menyentuh hatinya. Nah ini antara sifat nurul basir Allah akan menyentuhkan dia untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Ini selalu dekat gitu Bu. Kalau sholatnya ada hadir di situ. Puasanya hadirkan Allah dalam puasa dia. Dia menjaga. Puasa itu kan menahan bukan hanya makan dan minum, menahan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, apalagi yang diharamkan. Berarti di situ dihadirkan pandangan atau tatapan Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, benar, al-muraqabah itu adalah salah satu buahnya keimanan dirinya, selalu merasa dipandang oleh Allah. Betul Bu, kalau kita mau melakukan sesuatu, ya Allah kan melihat aku, ya Allah kan mendengar aku. Nggak jadi Bu. Untuk di kamar udah sungut-sungut tuh Bu, kalau lagi kesal. Kan Allah melihat aku bersungut-sungut, atau kita nyumping gitu, sebel gitu karena saking kesalnya, itu nggak jadi Bu. Kenapa? Ya Allah melihat aku, Allah tahu dengan pandangannya Allah. Nggak jadi. Nanti kita sabar, Allah tahu sih. Gitu jadinya Bu. Kagak jadi itu. Mau marah-marah yang penting kan nggak kedengeran sama dia. Emang Allah nggak dengar? Gitu. Nah, terakhir trik-triknya, caranya bagaimana supaya merasa disaksikan atau dilihat oleh Allah. Kan kita pengen ya Bu ya, segala itu pengennya kalau mau ngapain aja pengennya ada perasaan seakan-akan Allah melihat. Kan itu ihsan namanya ya. Anta budallah ka'annaka tarahu lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadah ihsan itu artinya ketika kau beribadah kepada Allah, berbuat apapun itu soleh maupun amal buruk, seakan kita seakan-akan itu artinya nyata nggak? Kan nggak nyata, seakan-akan kita melihat Allah, tapi udah dibayangin juga susah sekali ya. Nah itu mungkin orang-orang yang derajat
punya tinggi ya sama Allah, dia sudah merasa memandang gitu. Kalau kita anak ya udah, kalau nggak bisa memandang, seakan-akan Allah yang sedang melihat kita. Fa illam takun tarahu fa innahu, sesungguhnya Allah ya rauka, engkau, kan begitu kata Nabi dalam hadisnya tentang ihsan. Ihsan itu tentang akhlak, bagaimana beribadah kepada Allah, adab. Seakan-akan Allah memandang kita. Nah, bagaimana supaya kita selalu dipandang oleh Allah, merasa? Penting merasa gitu ya Bu ya. Kata para ulama, praktekkan, amalkan kalimat seperti ini. Allahu ma'i. Allahu ma'i, Allah besertaku. Itu kan beserta. Allahu naziri, Allah memandang. Praktekin gini Bu ya, sehari semalam 11 kali. Allahu yang terakhir, syahidi, Allah menyaksikanku. Terus saja Bu, jangan diucapkan di mulut, tapi dihujamkan di dalam hati aja, nggak usah kedengaran sama yang lain. Jadi dalam hati, Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu naziri, Allah memandangku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Sambil direnungi, sambil dihujamkan ke dalam hati, Allah memandangku. Allah bersamaku, Allah menyaksikanku. Saja Bu, setiap hari minimal 11 kali. Nggak pakai malam Bu. Siang malam, terserah Bu. Mau pagi, mau siang, mau malam, minimal 11 kali. Ini yang diajarkan para ulama Bu. Allahu ma'i, Allah besertaku atau bersama. Allahu naziri, Allah memandangku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Jadi Ibu kalau mau berbuat sesuatu, Allah naziri, Allah syahidi. Ada Allah di depan aku, ya Allah. Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menyaksikanku. Coba terus diulang-ulang Bu, nanti akan jadi habit. Habit itu apa artinya Bu? Kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, nanti akan akar daging, mendarah daging. Itu nanti kita hati-hati Bu. Nah itu ya. Jadi itu dari sifat-sifat nurul basir Allah ini, kalau menghampiri kita adalah salah satu sifat buah dari muraqabah. Jadi kalau selalu sedang merasa dipandang oleh Allah, itu yakin Bu, dia itu orang yang didekatkan oleh Allah. Kan doa kita, ya Allah, semoga kita menjadi hamba yang disucikan hati kita, pengen bersih ya kalbu kita, dan menjadi hamba yang selalu didekatkan. Salah satunya selalu merasa dipandang Allah, dan kita menjadi hamba yang dirahmati oleh Allah, dan menjadi orang yang bertakwa. Ini baca saat sholat atau setelah sholat ke Ibu lagi duduk-duduk nggak apa-apa, bisa baca. Diamalkan. Lagi ngapain boleh. Ya ini gak kosong aja gitu. Kosong ya. Tapi minimal 11 kali. Nanti akan merasa selalu dipandang oleh Allah. Dan Ibu minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, jadikan Engkau itu selalu aku pandang, hadir, dan Engkau memandang aku. Jadi nanti kita mau berbuat yang melenceng-lenceng itu, tiba-tiba Allah menghadirkan di hati kita. Nih aku lihat kamu, nih aku menyaksikan kamu, nih aku besar bersama kamu gitu. Nanti gitu. Nanti akan lebih sulit melakukan maksiat. Itu pertolongan dari Allah karena kita sudah berdoa dengan ini gitu ya. Ini kan amalan ya. Ini kan kita tatap langsung. Kalau umpama ada orang yang menonton YouTube, mereka mengamalkan, itu diperbolehkan tidak? Boleh. Pahala. Itu berarti dakwah Bu.
Ketika orang mengamalkan apa yang kita ajarkan, pahala dia mengalir kepada kita. Kita bikin YouTube supaya mengalir kepada orang lain. Teman-teman saya, Bu Bibil, saya punya jamaah saya biasanya penceramah. Saya juga pengen bisa, gimana caranya? Dia konsultasi tentang fikih. Saya bilang belajar ilmu fikih di sekolah fikih. Saya masih belajar sekarang, terus masih belajar. Oh begitu ya? Iya. Nggak bisa kita tiba-tiba ngajarin nggak belajar, nggak punya ilmu, nggak bisa. Harus punya ilmu, harus belajar sama orang di atas daripada kita. Gitu. Kemudian belajar hadis dari mana? Belajar dari guru-guru kita. Banyak guru, datangi dia. Oh, maksudnya yang kita udah share begini, kalau itu diijazahkan gitu kan. Pernah dengar gitu katanya kalau mengamalkan sesuatu amalan itu harus ada ijazahnya. Tidak selalu, Bu. Itu tuh diijazahkan tuh supaya orang itu lebih lebih menancap gitu. Kalau kita kan belajar hadis, Al-Quran, itu udah ijazahnya langsung dari Rasulullah ya kalau kita kalaupun ada yang ngomong ijazahkan, saya kemarin dapat ijazah Riyadhus 100 rakaat. Bukan saya itu ya, karena pertanyaan seperti ini. Saya bilang intinya bukan ijazahnya, tapi saya ingin tahunya kepada Allah. Ijazah. Dikasih ijazahnya, Bu, ijazahnya. Saya ijazahkan istighosah, sekian. Saya tidak terlalu memperdulikan itu, karena ijazah itu untuk cuma menguatkan kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau kita sudah mampu untuk bisa menangkap apa yang datang dari Allah dan disampaikan oleh Rasulullah, kita harus ijazah. Kalau udah bisa kuat, tapi kalau belum kuat silahkan, nggak apa-apa, Bu. Nanti ada gurunya ini mengijazahkan supaya ada mengalir barokah, manfaat dan sebagainya. Ijazah juga ada baiknya, tapi bukan itu yang kita cari. Ijazahnya bisa aja, saya ijazah kamu udah selesai asmaul ijazah saya kasih. Tapi kalau nggak dilakukan juga percuma. Ya, yang penting diamalkan gitu. Gitu ya, Bu Muslihat. Dari saya cukup sekian, mohon maaf ya Bu. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saya mencoba yang tersinggung tidak niat seperti itu. Dan saya juga ampun kepada Allah, banyak kesalahan ucapan saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau tanya, kalau kita kan kadang punya sekolah sendiri, ada yang muslim, ada yang non muslim. Nah, kalau kita mau fungsi doa itu gimana kayak yang non muslim? Gak apa-apa. Doa apa ini? Kita doa untuk mereka yang sehat. Oh, kalau kan boleh. Tapi kalau misalnya untuk dia dapat pahala akhirat